periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bi dan Sobat BKKBN di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama Nina di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Hari ini di podcast WIB kedatangan narasumber yang jauh sekali dari Halmahera Barat. Kenapa sih Halmahera Barat? Karena Halmahera Barat ini menjadi salah satu wilayah yang mempunyai nilai audit stunting yang baik loh. Selain itu juga ya, Halmahera Barat ini mencanangkan peraturan bupati tentang orang tua hebat dalam bina keluarga balita untuk penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bagaimana nih Halmahera Barat memperangi stunting? Sudah bersama kita Bapak James Uang SPD MM selaku Bupati Halmahera Barat dan juga Ibu Mary Uang Popala SPAKMM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Duta Orang Tua Hebat. Mari aja kita langsung sapa, ini dia Pak James dan Ibu Mary. Halo, selamat siang Pak James, Ibu Mary. Selamat siang. Selamat siang. Kalau misalnya bahasa Halmahera Utara, kalau misalnya mau nyebut selamat siang itu gimana Pak? Selamat siang saja. Selamat siang saja ya, sama ya. ya. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Ya. Gimana Pak? Udah keliling Jakarta kah hari ini? Atau hari ini tugasnya di BKKBN saja? Hari ini kita full tugasnya di BKKBN Pusat aja. Nggak ada agenda lain. Nggak ada agenda lain ya. Tapi akan rencana mau jalan-jalan keliling Jakarta kah? Setelah kegiatan ini baru kita bisa jalan-jalan. Boleh ya. Silakan dirasakan Pak kemacetan Jakartanya. Kalau bukan macet, kalau tidak macet itu bukan Jakarta. Oh iya, betul sekali. Iya Bapak, boleh dijelasin nggak sih Pak, Halmahera Barat itu wilayahnya yang seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi Halmahera Barat ini adalah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara, yang ada di daratan Halmahera. Kabupaten Halmahera Barat ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003, yang kemudian dulunya nama itu Maluku Utara. Yang kemudian dialihkan menjadi nama Kabupaten Halmahera Barat dengan pusat ibu kotanya di Kecamatan Jailolo. Nah, Halmahera Barat dari sisi luas ada 2 luas wilayah, daratan dan laut. Daratan itu luasnya kurang lebih 2.500 km persegi, dan luas laut itu kurang lebih 12.400 km persegi. Ya. Dengan potensi yang dimiliki di sana adalah pertama sektor pertanian, kemudian sektor perkebunan, sektor perikanan kelautan, dan sektor pariwisata. Nah, ini menjadi potensi unggulan Kabupaten Halmahera Barat. Nah, secara administratif Halmahera Barat terdiri dari 9 kecamatan dan ada 172 desa di Kabupaten Halmahera Barat, yang rata-rata pekerjaan masyarakat di sana itu petani dan nelayan. Jadi berkebun, kemudian mengelola hasil-hasil kopranya, palanya, cengkehnya, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian nelayan yang mata pencariannya ke laut, mencari ikan dan sebagainya. Jadi itu mungkin menjadi demokrasi Kabupaten Halmahera Barat yang bisa kita beri penjelasan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Kalau misalnya kita ngelihat Ibu Mary sekarang Pak James juga pakai ini Sobat Bi, apa ya namanya ya? Duta Orang Tua Hebat. Iya, tulisan Duta Orang Tua Hebat. Nah, Duta Orang Tua Hebat itu apa dan tugas-tugasnya seperti apa sih? Iya. Jadi Duta Orang Tua Hebat ini dikukuhkan pertama oleh Kepala BKKBN Pusat. Saya selaku Bupati Kabupaten Halmahera Barat, kemudian Ibu Mary sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sama-sama dikukuhkan sebagai orang tua hebat. Nah, orang tua hebat ini dibentuk ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas penanganan penurunan kesehatan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Karena di Kabupaten Halmahera Barat kita masih memiliki kasus stunting di Halmahera Barat. Nah, karena itu setelah Duta Orang Tua Hebat tingkat kabupaten dikukuhkan oleh Kepala BKKBN Pusat, kemudian tanggung jawab ini kan berat kalau hanya dilakukan oleh saya dengan Ibu Mary sebagai Ketua Tim para PKK yang itu sebagai Duta Orang Tua Hebat. Oleh karena itu maka setelah kami dilantik oleh Kepala BKKBN sebagai Duta Orang Tua Hebat, kemudian kami juga berkolaborasi
yang kemudian melantik lagi camat dan ketua tim berbagai kecamatan sebagai duta orang tua hebat tingkat kecamatan. Sesudah itu kita juga melantik kepala desa dan ibu kepala desa sebagai duta orang tua hebat di tingkat desa. Nah, ini dari kabupaten sampai tingkat desa kita sama-sama bekerja untuk melaksanakan langkah-langkah penurunan stunting. Ini sesuai dengan amanat Perpres 72 tahun 2021 yang juga kemudian kita melahirkan beberapa regulasi daerah yang tujuannya bagaimana kita sama-sama bergandengan tangan, semangat bersama untuk bisa melakukan langkah-langkah percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga insya Allah pada saatnya nanti kita bisa bebaskan Kabupaten Halmahera Barat yang namanya masalah stunting. Karena ini kita menciptakan generasi masa depan yang harus berkualitas dan baik untuk kita berikan kepada kepentingan bangsa dan negara ke depan. Demikian, terima kasih. Ya, oke. Bu Mary, kalau aku boleh tanya sedikit, Ibu Mary juga sebagai ketua PKK, boleh tahu nggak sih Bu, nanti tugasnya Ibu PKK juga sebagai duta orang tua hebat juga, nanti tugas-tugasnya seperti apa ketika terjun ke masyarakat? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya selaku ketua tim penggerak PKK yang juga sekaligus sebagai duta orang tua hebat di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan, mendampingi dan membentuk serta mengelola kelompok bina keluarga balita di kecamatan dan desa di 172 desa itu. Ya, sementara kami lakukan pergerakan dan akan kami masifkan pergerakan itu dalam rangka mempercepat penurunan stunting dengan fokus 6 layanan. Yang pertama, membentuk dan mengelola kelompok kegiatan bina keluarga balita di seluruh desa di Kabupaten Halmahera Barat. Yang kedua, melaksanakan kelas bina keluarga balita pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Yang ketiga, menjamin 6 layanan, yaitu administrasi kependudukan anak dan kepemilikan jaminan kesehatan. Yang berikut atau yang kedua, pengasuhan atau parenting bersama. Yang ketiga, pemantauan dan pertumbuhan perkembangan anak. Yang keempat, pembentukan karakter anak. Yang kelima, promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi perlindungan anak. Dan yang keenam, rujukan konseling, perawatan, dan bantuan sosial. Ya, demikian. Oke, tadi ada 6 program, itu semua itu sudah berjalan kah atau mau baru diluncurkan gitu Bu? Iya, untuk 6 program tadi fokusnya itu sudah sedang dan akan. Iya. Salah satunya yang sedang dijalankan itu apa? Program yang mana? Yang sementara dijalankan itu yang pertama dan kedua serta ketiga. Oke. Poin pertama, kedua, ketiga. Oke. Nah, aku mau kepo sedikit dong, Pak James, Bu Mary, gimana sih awalnya Bapak dan Ibu bisa terpilih menjadi duta orang tua hebat? Ya. Jadi kami dipilih sebagai duta orang tua hebat, itu antara lain mungkin karena BKKBN Pusat memantau dan memonitor bahwa kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan pendampingan di Kabupaten Halmahera Barat itu dengan serius kami lakukan. Mengapa ini kami lakukan? Karena ini perintah Perpres 72 tahun 2021. Perpres ini mengamanatkan bahwa seluruh kabupaten kota Indonesia itu wajib hukumnya melaksanakan program penurunan percepatan stunting di semua daerah tuh. Sehingga itu mungkin dipotret oleh BKKBN Pusat, sehingga salah satu keseriusan yang membuat kami dipilih dilakukan sebagai duta orang tua hebat di Kabupaten Halmahera Barat. Gitu kira-kira. Ya. Oke, sebenarnya ada nggak sih Bapak Ibu program unggulan yang membuat akhirnya Bapak dan Ibu ini terpilih menjadi duta orang tua hebat? Iya. Jadi
Ya, jadi kita punya program unggulan di Halmahera Barat itu yang dalam bahasa lokal itu kami sebut sebagai Diahi, Yaya Diahi Stunting Kabupaten Halmahera Barat. No? Yang salah satu implementis program dari program Yaya Diahi Stunting itu adalah kita mengangkat, menunjuk dan mengangkat yang namanya BAS. Badan Bapak Asuh Anak Stunting. Oh, okay. Ya. Itu kita diberi tanggung jawab oleh petinggi daerah yang melibatkan bupati, wakil bupati, sekda, kemudian Forkopimda Kabupaten Halmahera Barat. Kita diberi tanggung jawab untuk mengintervensi terhadap 18 anak yang mengalami kasus stunting. Okay. Jadi intervensi itu berupa kita menangani sanitasi mereka, jambannya, kemudian perumahan tidak layak, kita intervensi melalui dinas terkaitnya. Selain itu, kita juga setiap bulan selama 6 bulan itu kita beri tanggung jawab untuk menyiapkan asupan gizi bagi mereka itu dengan caranya adalah per bapak asuh itu 500.000 disisikan dari pendapatannya untuk menangani asupan gizi. Dari uang itu kita kasih kepada bidan-bidan desa untuk bisa melakukan pendampingan asupan gizi itu. Nah, itu bentuk-bentuk intervensi yang kami lakukan. Itu menjadi program unggulan Kabupaten Halmahera Barat. Keren jadi sekali ya. Yaya Diahi Stunting Kabupaten Halmahera Barat. Itu bahas Yaya Diahi itu bahasa bahasa lokal. Bahasa lokal ya. Yang artinya adalah kita memperbaiki gizi bagi anak-anak yang mengalami kasus stunting. Iya. Keren banget. Pantesan aja ya Pak, ini di Halmahera Barat menjadi salah satu daerah yang mempunyai nilai audit stunting yang baik. Wah, Sobat Bidan, Sobat BKKBN, keren banget. Kita akan melanjutkan lagi obrolan bersama Pak James dan Ibu Mary. Setelah yang satu ini, Sobat Bi, jangan kemana-mana, tetap di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Rencana itu keren. Ya, terima kasih Sobat Bi dan Sobat BKKBN, kamu masih setia bersama kami di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Pak James, Ibu Mary, kita lanjutkan obrolan kita lagi ya Pak. Bu. Nah, sebenarnya di Halmahera Barat sendiri ini gimana sih Pak kondisi stunting di sana? Ya, makasih. Jadi kondisi stunting di Kabupaten Halmahera Barat itu dalam data SSGI itu kita berada pada 30% dari jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat. No? Ini kan di atas standar PBB melalui Dewan Kesehatan Dunia. No? Dan karena itu melalui hasil audit stunting kan kita sudah bisa menemukan, menginventarisir ini desa-desa lokus stunting. Dan kasus ini sudah kita temukan. No? Karena itu melalui Duta Orang Tua Hebat dalam berkolaborasi dengan seluruh pimpinan SKPD dan seluruh jajaran terkait dari kabupaten sampai ke tingkat desa, kita sudah memang komitmen bersama bahwa insya Allah 30% kita turunkan 15% pada tahun 2024 yang akan datang. Ini menjadi sasaran kita ke depan. Sehingga sekali lagi kita mengharapkan dari kerja keras yang dilakukan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Halmahera Barat, mulai dari kabupaten sampai ke tingkat desa, bahu-membahu kerja bersama, sehingga persentase 30% kita bisa turunkan 15% di tahun 2024, insya Allah yang bisa kita lakukan itu, seperti itu. Oke. Bapak, kalau misalnya sebagai Bupati apa aja sih program yang telah Bapak jalankan untuk memerangi stunting di Halmahera Barat? Iya. Yang pertama tentunya kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya angka penurunan stunting. Itu kita pertama melibatkan pada seluruh OPD terkait, kemudian kepada para camat, kemudian kepada para kepala desa, sehingga stunting harus dijadikan sebagai musuh bersama di Kabupaten Halmahera Barat. Ya. Selain itu, kita juga telah menghasilkan sejumlah regulasi daerah yang kemudian menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Misalnya kita mengeluarkan Perbup nomor 2 tahun 2022. Itu isinya tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian Perbup 5
56 tahun 2022 yang isinya tentang orang tua hebat dengan segala tugas dan implementasinya dimuat dalam Perbup itu. Sehingga sekali lagi Perbup ini menjadi landasan konstitusional bagi seluruh perangkat Halmahera Barat, sehingga ini menjadi pemicu semangat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Selain itu, ini kan pelibatan seluruh OPD. Maka Perbup ini menjadi nanti salah satu variabel penilaian kinerja bagi SKPD. Sehingga mereka tidak sudah berjalan, kita mencoba evaluasi berdasarkan Perbup itu. Sehingga memberi efek jerah terhadap SKPD yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas pemberantasan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Kira-kira begitu demikian. Keren sekali Pak James. Ya. Kalau Bu Mary nih ya, sebagai ketua tim pergerakan PKK dan juga sekaligus menjadi duta orang tua hebat, apa aja sih Bu fokus program Ibu untuk memerangi stunting di Halmahera Barat? Ya, terima kasih atas kesempatan. Untuk saya selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat yang juga sekaligus sebagai duta orang tua hebat di Kabupaten Halmahera Barat, ada fokus enam layanan, yaitu yang pertama administrasi kependudukan anak dan kepemilikan jaminan kesehatan, yang kedua pengasuhan parenting bersama, yang ketiga pemantauan dan pertumbuhan serta perkembangan anak, yang keempat pembentukan karakter anak, yang kelima promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi dan perlindungan anak, dan yang keenam rujukan konseling perawatan dan juga bantuan sosial. Karena itu dari 6 layanan yang kami fokuskan ini, karena memang sangat terintegrasi dengan 10 program pokok PKK. Selain itu juga selaku orang tua hebat tingkat kabupaten juga sudah mengukuhkan orang tua hebat tingkat kecamatan dan di seluruh desa di Kabupaten Halmahera Barat, dalam rangka untuk mau memastikan bahwa kelompok kegiatan Ibu PKK atau untuk kelompok membentuk kelompok PKB itu. Bina Keluarga Balita dan juga sekaligus dapat mengimplementasikannya kaitannya dengan BKB pada 2024. Ya, hari ini sekali lagi selaku ketua tim penggerak PKK sangat terintegrasi, yang memang harus fokus pada tanggung jawab sebagai seorang duta orang tua hebat di kabupaten. Terima kasih. Oke, Bu Mary tadi juga Ibu Mary kan udah sempat ngasih tahu ke kita juga kalau misalnya 6 poin tadi 3 diantaranya sudah dijalani atau sedang dijalani ya Ibu ya. Nah, kira-kira 3 poin tadi apakah akan setelah ini akan segera dimulai atau kira-kira menunggu kapan Bu? Iya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa yang 3 ini sementara jalan. Sementara jalan karena memastikan untuk administrasi kependudukan anak itu melalui Capil, Dukcapil. Betul. Ya. Dan kemudian untuk kepemilikan jaminan kesehatan itu melalui dinas sosial. Yaitu sementara jalan. Ya, sementara jalan. Kemudian untuk pengasuhan itu juga pendampingan dari puskesmas dengan bidan desanya, kemudian para kader posyandunya itu sementara pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang sudah stunting. Yang berikut yang ketiga itu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui posyandu-posyandu itu. Itu digiatkan, digalakkan sementara. Oke, terima kasih Ibu Mary atas jawabannya. Pak James dan Ibu Mary, kalau misalnya stunting ini kan sangat berkaitan dengan gizi ya. Nah, gimana sih Pak kalau di Halmahera Barat itu potensi hasil pangannya seperti apa? Jadi, makasih. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pangan ini kan menjadi kebutuhan dasar kita manusia. Betul.
Oleh karena itu maka pengelolaan pangan ini harus dipastikan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, termasuk anak-anak itu harus wajib mendapatkan tanpa kecuali. Itu menjadi hak dasar setiap manusia. No? Nah, oleh karena itu maka dalam upaya penanganan percepatan penurunan stunting, maka pangan lokal itu yang harus menjadi konsumsi utama. No? Tidak harus pangan yang diproduk dari luar daerah, misalnya dibeli di toko-toko. No? Karena kalau itu dibeli, terkadang masyarakat itu tidak punya kemampuan ekonomi, kan tidak mampu menjangkaunya. Karena itu seluruh potensi pangan lokal seperti ikan, kemudian ubi, kemudian singkong, kemudian sayur-sayur yang ada di lokalan. Nah, ini yang harus disosialisasi kepada masyarakat kita, sehingga mereka harus mengkonsumsi pangan lokal ketimbang harus membeli yang dari luar. Toh. Karena saya kira bahwa pangan lokal kan tidak ketinggalan gizinya, dan mungkin lebih bergizi karena ini pangan lokal yang tidak pernah direkayasa. Betul. Dan ini asli dikonsumsinya. Sehingga dengan masyarakat, terutama misalnya calon pengantin, kemudian ibu-ibu hamil, nah ini diprogramkan sehingga mereka mengkonsumsi pangan lokal ini. Yang kita harapkan dengan ini bisa membantu percepatan penurunan stunting dan mengatasi permasalahan gizi di Kabupaten Halmahera Barat. Gitu kira-kira, Mbak. Semoga makin banyak warga Halmahera Barat yang mengkonsumsi makan-makanan tadi ya, Pak, seperti ikan, ubi, kelapa, dan banyak lagi yang memang berkaitan dengan gizi ya. Boleh. Oke, Bapak, Pak James dan Ibu Mary, kita sapa dulu warga Halmahera Barat yang sedang menonton. Halo masyarakat Halmahera Barat. No? Boleh disapa dulu, Pak, warganya pakai bahasa Halmahera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera waktu di Jailolo dan Halmahera Barat. No? Saya Bupati bersama dengan Ibu Mary Ketua Tim Para PKK selaku Duta Orang Tua Hebat. Kami menyapa semoga masyarakat Halbar dalam kondisi sehat, aman. Amin. Dan mari kita sama-sama bergandengan tangan merangka melaksanakan strategi penanganan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Mari seluruh rakyat Halbar kita jadikan sebagai musuh bersama stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih Pak James. Bu Mary, habis ini kita lanjutkan lagi obrolan kita, Sobat B dan Sobat BKKBN. Jangan kemana-mana, tetap di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang Ayah dan Ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi Ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, Ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Berencana itu Ya, kamu masih menyaksikan podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Masih ngobrol sama Pak James dan Ibu Mary juga, Sobat B dan Sobat BKKBN. Bu Mary, aku mau tanya, Bu, ya, bagaimana sih pergerakan PKK dalam mengatasi stunting dengan potensi hasil pangan di Halmahera Barat? Ya, terima kasih atas kesempatan. Kelebihan tim penggerak PKK untuk bagaimana menggerakkan itu ada 3 pilar. Yang pertama, pilar pertama itu program. Yaitu program, itu di dalamnya adalah 10 program pokok PKK. Yang kedua, kita dengan kelembagaan. Yang ketiga adalah personil. Ya, jadi ketiga pilar itu tidak bisa lepas pisah dengan tim penggerak PKK. Jadi dan itu untuk 3 pilar itu berjenjang. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di PKK itu ada kelebihan yang tidak ada di kelembagaan yang lain. Karena itu dari kabupaten, kecamatan dan desa
itu secara terstruktur itu dilakukan pergerakannya. Dan bagaimana dengan pangan lokal itu memang kami mau berkolaborasi dengan semua stakeholder dari kabupaten sampai di desa dalam rangka mau mencukupkan asupan gizi bagi dengan menggunakan pangan lokal tadi. Jadi program ini memang berkaitan sekali dengan potensi hasil pangan di Halmahera Barat, dan kami sebagai tim penggerak PKK terus memperkuat dan mau mengembangkan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, dengan perkebunan, peternakan yang menjadi menjadi bahan lokal atau bahan lokal yang ada di Kabupaten Halmahera Barat itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Halmahera Barat. Jadi ini diperuntukkan bagi kelompok sasaran dan juga termasuk dalamnya adalah calon pengantin atau cantin, ya, dan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga baduta. Jadi dari pangan lokal itu dikonsumsi karena dibutuhkan asupan gizi yang cukup bagi tadi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga baduta atau usia di bawah 2 tahun. Ya. Jadi sekali lagi pangan itu, dan juga diikutsertakan dengan para remaja putri. Oh iya, ya. Betul. Karena para remaja putri itu sejak dini harus dipersiapkan sehingga pada saat mereka menikah mereka sudah matang, baik itu dari segi fisik maupun pengetahuannya itu mereka sudah matang untuk bisa. Setuju, betul banget ya Bu ya, karena bagaimanapun juga kondisi stunting ini bisa dideteksi ketika remaja ya. Betul. Nah, Ibu boleh dikasih contoh nggak sih salah satu produk yang dari Ibu PKK ini hasil pangannya itu seperti apa hasilnya? Hasil kemasannya. Ya, jadi kalau untuk kita di sana itu Halmahera Barat itu hasil maksudnya lokal, ya, betul. Pangan lokal ini. Di pala itu. Pala. Oh, pala. Iya. Buat kemasan. Yang dibuatkan kemasan. Oh iya, dibuat manisan gitu ya. Manisan. Oh iya. Bermacam-macam itu produk dibuatkan itu untuk bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan juga kopra dapat menopang. Tapi untuk pangan lokal itu yang tadi termasuk menopang atau menunjang pendapatan keluarga yang menjadi sasaran. Itu paling banyak itu dari sektor mana Bu? Kira-kira sektor perikanan kah atau sektor perkebunan atau peternakan kalau di Halmahera Barat? Dia dari pertanian. Pertanian ya? Khususnya itu tanaman pala tadi ya? Iya. Perkebunan. Oke. Bu, ada nggak sih karakteristik khusus untuk ibu-ibu di Halmahera Barat agar mau berpartisipasi dalam sosialisasi maupun pergerakan penurunan stunting di Halmahera Barat? Iya. Kalau kita di Halmahera Barat tidak ada karakteristik khusus, tidak ada. Tidak ada ya? Jadi karena tidak ada karakteristik khusus, maka kita mengajak untuk ibu-ibu bisa bekerja sama, punya berperan secara bersama-sama untuk memberi efek, memberi dampak pada bagaimana kita bisa mengintervensi keluarga-keluarga yang menjadi sasaran itu. Karena memang tidak ada karakter khusus, hanya diajak untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dan merangka mau mengimplementasikan dan mau mengkomunikasikan kaitannya dengan perubahan perilaku yang berkelanjutan supaya percepatan penurunan stunting itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, tapi berarti sejauh ini masyarakat Halmahera Barat ini mau ya membantu untuk menurunkan percepatan angka stunting ya. Wah, keren
keren sekali. Maka dari itu karena setahu aku juga penurunan angka stunting itu nggak bisa sendiri ya, Pak Bu, sendiri, harus ya. butuh bantuan dari masyarakat juga. Iya, betul. Pak James, kalau Pak James sendiri, Bapak kan memiliki peraturan tadi ya, peraturan Bupati tentang orang tua hebat dalam bina keluarga balita untuk penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk mencegah stunting ini bisa dijelasin nggak sih Pak, Perbup ini tuh mengatur tentang apa aja dan kenapa ini perlu dibuat oleh Bapak? Iya. Makasih. Jadi yang pertama, saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa Perbup ini kan menjadi dasar konstitusional bagi seluruh aparat pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat yang harus melaksanakan tugas-tugas percepatan penurunan stunting. Nah, kemudian mengapa Perbup ini perlu? Tadi juga saya katakan bahwa di jajaran pemerintah khususnya SKPD kan ada efek jera ini. Nah, karena apa? Karena Perbup ini sebagai salah satu indikator penilaian saya terhadap kinerja SKPD. Artinya kalau mereka tidak bergerak maksimal, ini menjadi variabel evaluasi mereka. Sehingga ini menjadi efek jera bagi mereka untuk taat melaksanakan program ini dalam rangka penurunan percepatan stunting Kabupaten Halmahera. Ini sekali-kali adalah amanat Perpres yang juga kita laksanakan tuh. Jadi itu penting hadirnya regulasi berupa Perbup yang saya keluarkan tuh. Nah, selain itu, secara garis besar Perbup itu mengatur tentang konsep orang tua hebat. Jadi konsep yang dimaksud di sini adalah orang tua hebat mulai di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa harus bersama-sama bekerja memastikan implementasi tentang terbentuknya kelompok-kelompok BKB di seluruh desa di Kabupaten Halmahera Barat. Nah, pada poin ini target kita adalah pembentukan BKB itu terbentuk di semua desa itu paling tidak Desember sudah dituntaskan. Jadi di 170 desa harus terbentuknya kelompok BKB itu, bina keluarga balita. Sehingga ini kita memantau, memonitor bahwa ini betul-betul mereka bekerja dengan eksis. Sehingga ini betul memberi efek terhadap upaya penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Selain itu juga mengatur peran dan tugas orang tua hebat dari kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa. Kemudian kaderisasi BKB yang harus diimplementasikan terus supaya ini betul-betul menyentuh kepada masyarakat sasaran di bawah. Nah, jadi mungkin itu sekedar gambaran tentang isi Perbup yang kita siapkan dalam menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas penurunan percepatan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Makasih. Oke, terima kasih Pak James dan Bu Mary atas jawaban yang sangat keren. Bapak boleh nggak sih aku tahu nih, aku baca Bapak juga memiliki program namanya Rembuk Stunting, Goyang Stunting, dan pengadaan multi mikronutrien laduni. Itu bisa diceritain nggak sih Pak? Saya tertarik tuh Goyang Stunting. Iya, jadi kegiatan Rembuk Stunting ini kan dilaksanakan di seluruh jajaran, semua aras, baik di kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini Rembuk Stunting ini kan dalam rangka memastikan dan menyepakati pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan penurunan stunting yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa yang sudah kita lantik sebagai orang tua hebat di seluruh Kabupaten Halmahera Barat. Itu pertama. Yang kedua adalah kita juga bersama-sama dengan jajaran OPD untuk tanggung jawab pelayanan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dan masyarakat semua. Itu kita melaksanakan melalui kegiatan Rembuk Stunting itu. Jadi ada kesamaan persepsi, ada kesamaan pemahaman untuk semua stakeholder melaksanakan program penurunan percepatan stunting ini. Selain itu, pengadaan multi nutrien laduni, ini program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemenuhan gizi pada kelompok 1000 hari kehidupan yang akan diperluas sasarannya sampai kepada calon-calon pengantin. Jadi tidak saja terbatas pada penanganan 1000 hari itu, tetapi kita juga memperluas sasarannya kepada calon-calon pengantin. Nah, mengapa ini penting? Karena dari hasil temuan di Kabupaten Halmahera yang terjadi kasus stunting itu pertama karena kurangnya pengetahuan mempersiapkan calon-calon pengantin.
sehingga tidak siap menjadi seorang ibu yang bakal akan melahirkan generasi kita. Nah, ini yang kebanyakan terjadi kasus-kasus itu. Karena ini harus juga pelibatan terhadap calon stunting, harus dilakukan bimbingan, penyuluhan, dan pendampingan, sehingga pada saat mereka menikah, mereka sudah siap dari sisi mental dan segalanya. Nah, sedangkan untuk goyang stunting, ini sebenarnya ada bentuk sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar kita berkata-kata, tapi dipraktekkan langsung. Dari cara goyang begininya, maknanya adalah menolak stunting misalnya. Jadi itu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat. Dan mereka dilibatkan dalam gerakan goyang bersama stunting di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Dan ini kita sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada kesadaran bersama, dipraktekkan langsung melalui goyang stunting itu. Jadi mungkin begitu. Selalu diingat kali. Selalu diingat, iya. Gampang apa ya Pak ya. Jadi biar selalu diingat. Jadi kalau misalnya Sobat Bidan dan Sobat BKKBN yang mungkin pengen tahu goyang stunting, bisa dilihat di YouTube kali ya Pak. Ya, bisa di YouTube. Karena itu ada goyang stunting bersama tuh. Nanti kita Sobat Bidan, Sobat BKKBN habis ini kita nonton bareng-bareng di YouTube ya. Search aja di judulnya goyang stunting gitu ya. Itu apakah itu ciptaan Halmahera Barat dari ciptaan Halmahera Barat tuh. Keren. Iya Pak. Oke, Sobat Bidan, Sobat BKKBN, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak James dan juga Ibu Mary. Sobat Bidan, Sobat BKKBN, jangan kemana-mana, tetap di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Ya, Sobat Bi, kamu masih menyaksikan podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Nina masih ngobrol sama Pak James dan Ibu Mary mengenai penurunan stunting di Halmahera Barat. Pak James, Bu Mary, apa harapan dan rencana Bapak selaku Bupati Halmahera Barat dalam memerangi stunting? Ya, jadi harapan saya selaku Bupati dan sekaligus sebagai duta orang tua hebat yang sudah dikukuhkan, kita mengharapkan mari kita bangun kerjasama yang baik tuh, sehingga kita bisa dapat mewujudkan perubahan besar-besaran strategi penanganannya. Supaya apa? Target kita dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Halmahera itu dapat kita capai itu. Dengan harapan bahwa tadi saya sudah katakan bahwa pada tahun 2024 kita bisa turunkan dari 30% menjadi 15%. Ini bisa terjadi kecuali ada kekompakan, ada kerjasama, supaya mari seluruh masyarakat Halmahera Barat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh stakeholder Kabupaten Halmahera Barat bergandengan bersama kita memerangi stunting. Dan kita harus berkomitmen dan menjadikan stunting sebagai musuh bersama di Kabupaten Halmahera Barat. Mungkin demikian harapan saya sebagai Bupati ke depan. Setuju. Nah, silakan Ibu Mary. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Harapan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK yang juga sekaligus sebagai duta orang tua hebat kabupaten, pemberdayaan masyarakat yang jelas dapat mengentaskan kemiskinan sebagai akar dari masalah stunting yang dihadapi di Halmahera Barat. Semua pihak dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja, baik dunia usaha maupun donor, perguruan tinggi, para pakar, dan berbagai organisasi profesi termasuk guru, pemuka agama, masyarakat, dan individu, serta pentingnya upaya peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara terus-menerus sehingga perubahan perilaku bertahan lebih lama. Karena atas dasar kesadaran dan hasil pemikiran masyarakat seperti itu, melakukan langkah kecil dan merubah perilaku hidup bersih, sehat,
memastikan makanan bergizi seimbang dan beragam, serta melakukan pengasuhan berkualitas akan berdampak luar biasa dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal kepada seorang anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mary. Nah, Bu Mary, Pak James boleh disampaikan himbauan untuk para generasi muda agar lebih peduli lagi dengan stunting. Silakan Pak James, Bu Mary. Jadi saya selaku Bupati Kabupaten Halmahera Barat, kami Duta Orang Tua Hebat di Kabupaten Halmahera Barat, mengajak seluruh pimpinan daerah untuk membentuk dan mengelola kegiatan bina keluarga balita di seluruh desa, serta memastikan seluruh desa memiliki dan melaksanakan BKB holistik integratif tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan anak demi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Barat. Ini pesan dan harapan kami para generasi muda di Kabupaten Halmahera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mary silakan di harapan Ibu untuk generasi muda agar lebih peduli lagi tentang stunting. Iya. Terima kasih. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat, saat ini kami di Kabupaten Halmahera Barat telah mengukuhkan Duta Orang Tua Hebat tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan berjalannya bina keluarga balita yang sudah ada, serta memastikan seluruh desa memiliki dan melaksanakan bina keluarga balita holistik integratif tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dengan menjamin 6 layanan utama fokus di desa wisata Lapasi, Bobanehena, Gamtala, Tuada, dan Lako Akediri dan desa Kampung KB Marimabati. Bersama kita memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun yang sangat berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih. Terima kasih Pak James dan Ibu Mary sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Semoga kita masih ada waktu untuk ngobrol lagi ya Pak James dan Ibu Mary, atau nanti tim podcast WIB datang ke Halmahera Barat ya. Boleh ya? Kita nanti boleh podcast sambil di pinggir laut, di pantai. Asik ya Pak ya. Ya, terima kasih Sobat B dan Sobat BKKBN sudah menonton video ini sampai habis. Semoga semuanya teredukasi dan terhibur juga. Nina pamit dan Pak James, Bu Mary pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Itu keren. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting.